terakhir Pak Henry, kami persilahkan. Pak Anies, saya mewakili dari teman-teman semua. Kan waktu itu saya tanggal 27 Januari 2022 saya ke tempat Bapak, ke rumah Bapak. Waktu itu saya berkatakan, Pak, siap-siap Bapak akan menjadi calon presiden. Alhamdulillah di tanggal 3 Oktobernya 2022 Bapak dideklarasikan. Nah sekarang saya mewakili dari teman-teman semua, Pak. Bila mana Bapak jadi presiden, kan kita warga Tionghoa sudah diketahui bahwa kita kaum minoritas, Pak. Jadi bagaimana Pak Anies untuk ibaratnya buat orang Tionghoa lah gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Atau harapannya apa, Pak? Harapannya tentu kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, Pak. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita senantiasa selalu orang Tionghoa tuh cinta tanah air, Pak. Cinta kepada negara Indonesia. Jadi kita supaya diberikan satu kesempatan yang lebih baik lagi atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Oh, Ibu, Pak Henry daftar mau jadi menteri, Pak. Selamat siang, saya mewakili ibu-ibu Pak Anies. Saya mau bertanya, seandainya Bapak terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah Bapak akan mensupport kami ini yang beragama Kristen dalam pembangunan gereja, dalam kebaktian, dalam kegiatan-kegiatan gereja? Terima kasih, Pak. Nama Ibu, maaf? Sani Felicia. Bu Sani. Pak Henry dan Bu Sani kelihatannya setara. Satu tentang bagaimana dengan masyarakat minoritas Tionghoa, kemudian bagaimana dengan gereja-gereja perizinan. Nah, saya cerita Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan cerita ini, Bapak Ibu? Bila saya mengatakan besok akan melakukan A, B, C, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, okay? Yang mendengarkan tidak bisa membantah, karena akan itu imajinasi, Bapak Ibu. Akan itu hayalan, bukan kenyataan. Jadi saya bisa mengatakan akan apa saja, Bapak Ibu, dan Ibu juga tidak bisa yakin benar nggak ya dia kerjain. Dari mana bisa tahu? Jadi the best predictor of future behavior is your past behavior. Rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam jejak besok. Bapak Ibu juga kalau merekrut orang itu kan ditanyai kemarin sudah ngapain, apa yang Anda sudah hasilkan, apa prestasi Anda kemarin. Itulah yang menentukan kira-kira besok akan berprestasi apa. Tapi kalau ditanya besok akan ngapain, oh bisa ngarang, Bapak Ibu, bisa ngarang. Jadi saya di sini saya akan sampaikan pada Ibu yang bukan ngarang, Bapak Ibu, tapi yang konkret. Apa yang konkret itu? Contoh sekalian, di Jakarta komunitas Tionghoa itu memiliki aspirasi untuk bisa membangun kembali gerbang pecinan yang sudah tidak ada sejak zaman Jepang, dihancurkan oleh Jepang waktu itu. Gubernur demi gubernur nggak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Ya ada kompleksitas katanya, tapi kompleksitas sampai kita nggak tahu. Tidak pernah bisa dikerjakan, tidak pernah bisa dikerjakan. Selalu mereka memiliki kesulitan. Lalu saya katakan, apa masalahnya? Bila di tanah ini kita menginginkan kesetaraan, maka siapa saja berhak untuk bisa mengekspresikan budayanya di tanah ibu kota yang di situ kita menempatkan semua setara. Alhamdulillah, gerbang pecinan itu sekarang terbangun dan tidak ada masalah sama sekali. Dan dibangun menyerupai ketika dihancurkan. Bayangkan, penantiannya itu lebih lama daripada ulang tahun Republik kita. Penantian untuk ini bisa kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Saya sebagai gubernur, ketika satu sisi mengatakan go, sisi lain apa? Berkomunikasi dengan yang akan bilang jangan.
Betul ya Mas Iren? Kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu ditakar, siapa yang potensi tidak setuju? Ajak bicara, bukan ditunggu sampai muncul di publik. Itu yang saya katakan tadi. Mencegah itu caranya identifikasi siapa yang potensi tidak setuju, ajak bicara, jelaskan sebelum ini menjadi eksekusi dan akhirnya jalan. Dan kita berinteraksi, misalnya kesetaraan. Saya tunjukkan rekam jejak saja Pak kalau terkait ini kesetaraan itu. Orang-orang yang bekerja bersama saya selama saya berkarir itu lintas agama, lintas suku bangsa. Saya ajak di sini satu, Dedi, saya coba Dedi berdiri. Dedi, bahkan tadi ketika lihat foto di bawah itu saya sebutkan itu bagian dari pengajar muda namanya Alin, ternyata dia atlet perenang. Dedi ini adalah seorang lulusan sarjana dari Makassar yang waktu kami mendirikan program Indonesia Mengajar itu dia mendaftar dan ditempatkan di Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar itu bawahnya Maluku, atasnya Darwin. Jadi tempatnya paling ujung-ujungnya Republik Tenggara itu namanya Tanimbar. Dia ditempatkan sana setahun, tinggal bersama dengan warga setempat tanpa sinyal listrik, tanpa sinyal telepon, tanpa listrik. Dari Jakarta terbang ke Maluku, ke Ambon. Dari Ambon ke pulaunya jadi berapa jam? Kalau pakai kapal? 1,5 hari naik kapal. Dari Saumlaki berapa jam? Jadi kalau 1,5 hari naik kapal dari Saumlaki semalam. Bayangkan misalnya ke pulau namanya Saumlaki, dari Saumlaki masih 1 malam lagi. Kemudian dia tinggal di sana 1 tahun. Setara kesempatan kan yang beda. Dia tugas sana tahun 2012 dan sesudah itu kami bekerja bersama terus sama-sama. Alin yang tadi saya ceritakan di sana, Pak, dia itu kami tempatkan di kepulauan di Sulawesi Barat. Jadi saya ingat kejadiannya. Alin datang ke saya, Pak Anies, boleh tidak saya bukan di sana? Kenapa? Karena seluruh penduduk di Majene itu penduduknya Muslim semua Pak. Dan di pegunungan yang belum pernah ketemu orang agamanya bukan Islam. Lalu Alin ini secara fisikal langsung kelihatan dia adalah peranakan Tionghoa langsung. Dia berprestasi dari ITB, IP-nya 3,8 lebih tidak salah. Hebat anak ini dan mau menjadi guru selama 1 tahun di sana. Lalu saya katakan pada Alin berangkat saja. Percaya saya bahwa nanti di sana akan muncul interaksi yang paling mengesankan. Karena dia sempat ragu datang ke sebuah tempat yang nggak pernah ketemu dan warganya di sana seluruh kulitnya warnanya agak sawo matang tua. Jadi dia ketika datang itu jengkleng lebih itu beda sekali. Apa yang terjadi Pak? Dia datang ke sana, warga di sana itu rapatnya apa? Siapa keluarga yang mau menerima? Yang di sana juga sama-sama deg-degan Bapak Ibu. Bukan cuma yang mau datang, yang mau menerima juga. Ini gimana ini? Bermusyawarah, akhirnya ada satu keluarga yang menyatakan keluarga kami akan menerima, tinggal selama 1 tahun. Keluarga itu menerima dan ketika dia datang disambut, semua memberikan kepada dia penghormatan sampai karena tempatnya di gunung, di pegunungan. Mereka menyiapkan giliran anak muda kalau hari Minggu mengantarkan Alin ke gereja Pak. Sementara Alin jadi setiap minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena dengan berada di sana udah disiapin kendaraan, ya otomatis harus siapin. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka itu blend seperti saudara yang bersama-sama. Itu saya sampaikan apa? Itu Pancasila in reality, bukan Pancasila yang lain. Apa? Kami melakukan rekrutmen pengiriman kemana-mana tidak melihat latar belakang agama, suku, karena kami percaya bahwa kita adalah satu bangsa, kita adalah satu kesatuan dan kemanapun kita jadi saudara. Jadi tidak ada kemudian harus membedakan. Bahkan saya tidak pernah ceritakan ini sebenarnya, tapi karena saya ditanya saya ceritakan. Tahun lalu saya ke Papua, lalu saya mendatangi sebuah rumah yang juga gereja, karena di sana itu rumahnya gereja seperti ini Pak. Mezaninnya adalah rumahnya pendeta, bawahnya gerejanya. Kenapa? Karena anak
dari Bapak Pendeta itu, seangkatan sama Dedi, adalah asisten pribadi saya sejak 2013. Anak Papua, anak penginjil di Papua. Dan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang perlu saya ceritakan. Tapi saya ceritakan di sini karena ditanyakan. Untuk Bapak Ibu menggambarkan, ketika bicara rekrutmen, maka kita menetapkan prinsip meritokrasi. Nah, ini adalah prinsip yang akan kita pegang terus ke depan. Dan ini bukan sesuatu yang harus diumbar sebagai cerita. Ini adalah sesuatu yang sudah embedded, tidak perlu diceritakan pun itu sudah dikerjakan. Jadi kami memandang adil itu harus mulai dalam pikiran. Adil itu harus pikiran dalam keseharian kita. Dan itu bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian bagi kami. Kami di keluarga di Jogja, tumbuh besarnya di Jogja, memang sangat multikultural dengan semua etnis, semua suku, kesetaraan itu menempel bersama. Tadi Bapak tunjukkan di bawah beberapa nama anggota, itu sahabat paling dekat namanya Bapak Lim Kun Hian, ya, ada namanya di bawah situ. Lim Kun Hian, Choa Choi Liang, itu adalah orang-orang yang mereka wartawan, tapi juga pejuang kemerdekaan. Yang itu adalah sahabat keluarga bergenerasi. Choa Choi Liang di Semarang, Lim Kun Hian di Jakarta, dan akhirnya migrasi, saya lupa kemana beliau migrasi. Nah, ini adalah satu kebersamaan yang bukan hal baru, Mas. Jadi saya melihat bila kita mengelola interaksi dengan perasaan dan kesadaran kesetaraan, itu akan jalan. Lalu terkait dengan IMB, misalnya di Jakarta, kita selalu menyalakan alarm yang sensitif bila ada potensi problem terkait antar umat beragama. Karena itu boleh dilihat rekam jejak selama 5 tahun terakhir, apakah ada ketegangan terkait rumah ibadah di Jakarta. Bapak Ibu boleh cek, nggak ada. Bukan tidak ada, potensinya ada, tapi setiap kali itu sudah mulai muncul, udah dengar kita ini, cepet-cepet datangin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada konflik, itu sebetulnya di fase ketiga, Bapak Ibu. Yang terjadi pertama polarisasi, kedua friksi, ketiga konflik. Nah, kita ini sering ketika polarisasi didiemin, ketika ada friksi didiamkan, ketika udah konflik baru kita rame-rame. Jangan, kita ini begitu ada polarisasi, datangi, bicarakan, cari jalan keluar, sehingga tidak muncul menjadi masalah. Baru-baru ini kan terdengar ada masalah di Jakarta, bukan? Saya tanya, 5 tahun sebelumnya ada tidak? Ada potensi itu, tapi kemudian diselesaikan sebelum menjadi masalah. Di Jakarta bahkan kami mencoba untuk menyelesaikan problem-problem IMB yang sudah menaun. Di beberapa tempat pengurusan IMB di Jakarta sudah hampir 40 tahun, Pak, tidak keluar izinnya. Ada yang lebih 30 tahun. Dan alhamdulillah itu semua selesai di bulan Desember 2022. Jadi sudah lewat 2021, sorry. Desember 2021 yang lama-lama itu terselesaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dikomunikasikan dengan masyarakat, selama seluruh ketentuan itu dipenuhi, maka negara harus hadir dan menjawab penjelasan pada masyarakat. Problemnya adalah sering nggak mau. Nah, saya memilih bisa berkomunikasi dengan semua. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan merasa bahwa negara itu hanya boleh berkomunikasi dengan beberapa kelompok dan memusuhi satu kelompok. Itu masalahnya. Ketika memusuhi satu kelompok malah tidak bisa komunikasi dengan satu kelompok. Jangan memusuhi, justru kita harus jangkau semua. Saya tidak khawatir, Bapak sekalian, menemui kelompok ultra kanan, kelompok ultra kiri. Kenapa? Ya seluruhnya adalah rakyat Jakarta. Saya menemui siapapun, saya adalah Anies. Siapapun boleh mendukung. Tapi bicara kebijakan, saya akan menggunakan keadilan, kepentingan umum, data, dan regulasi, bukan sekedar aspirasi. Itu yang kita jadikan pegangan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan.